بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi sehat panjang umur, bisa nambah ibadah, nambah ilmu, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali ngaji tafsir Al-Ibris ini dari penghujung surah, penghujung ayat. Kita mulai dari surat-surat pendek, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, yang disebut dengan Al-Mu'awwidat, surah-surah yang digunakan Rasulullah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat Kanjeng Nabi mendapatkan ujian. Ada ujian sihir, ujian sakit. Itu pertolongan pertamanya adalah membaca Qul Al-Falaq, An-Nas. Mari kita awali dengan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini dari sisi pembacaan, bedakan antara malikin nas dan maliki yaumiddin. Ya, sama-sama malik. Kalau dalam surah An-Nas bacanya cepat, malikin nas. Tapi kalau dalam surah Fatihah, maliki yaumiddin, satu alif atau i. Surah An-Nas ini Madaniyah. Madaniyah itu biasa diidentifikasikan turun di kota Madinah. Ada 6 ayat. Bismillahnya tidak dihitung, gitu. Tapi dalam penulisan Al-Quran, yang total surahnya dalam Al-Quran ada berapa? 114. Itu ada satu surah yang tidak ada bismillahnya, namanya surah Baro'ah. Tapi tidak berarti kemudian bismillahnya ada 113. Enggak. Tetap ada 114. Di mana yang satu ditulis dalam surah An-Nahl. Ketika Nabi Sulaiman menulis surah kepada Ratu Bilqis. Itu diabadikan, itu tulisannya Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Innahu min Sulaimana
wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi tetap bismillahirrahmanirrahim. Totalnya dalam Al-Quran ada berapa? 114. Tapi yang di depan-depan itu ada 113. Yang satu ngumpet di surah An-Nahl yang cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nah, terus nanti ada cerita Nabi Sulaiman dengan Raja Semut. An-Nahl di dalam surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nahl itu An-Naml. Nah, An-Nahl kan An-Naml kan semut ya. Mungkin yang An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawa sira Muhammad, katakanlah a'udzu nyuwun reksa ingsun bi rabbin nasi kelawan pangerane menungso. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas kang mengerani menungso. Ilahin nas kang mengerani menungso. Malik itu dari kata malaka, bisa berarti memiliki. Malik orang yang zat yang memiliki. Bisa juga berarti Malik adalah raja. Maka dalam Asmaul Husna itu kan ada satu Asmaul Husna apa? Malikal Mulk. Ada tak? Malikal Mulki Dal Jalali Wal Ikram. Apa artinya? Malikal Mulk, rajanya kerajaan. Maka Allah itu disebut dengan Malikul Muluk, rajanya raja, King of King. Besok di hari kiamat Allah akan bertanya, Ainal Muluk, mana itu orang-orang yang dulu ketika hidup di dunia ngerasa dia sebagai raja? Maka tidak ada yang menjawab, semuanya terdiam, semuanya membisu, tidak ada yang berani menjawab tantangan Allah, karena Allah adalah Malikal Muluk, rajanya raja. Malikin nas, ilahin nas kang mengerani menungso. Allah itu menjadi Tuhannya manusia. Apa bedanya ilah dengan Rob? Nah, ini beda ya. Kita kalau zikir itu la ilaha illallah, apa maknanya? Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Nanti ilahun itu terkait dengan penyembahan. Kita menyembah kepada Allah itu terkait dengan penyembahan pakai ilahun. Tapi alam semesta ini diatur oleh Allah sedemikian rupa itu menggunakan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini, bukan alhamdulillahi ilahil alamin. Jadi ada rububiyah, ada uluhiyah. Ilah itu terkait dengan penyembahan. Ilahin nas berarti Tuhan yang disembah manusia. Kanjeng Nabi mengatakan, saya berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, saking olone syaiton al khannas kang maju mundur, alladzi waswisu fi sudurin nas, alladzi al waswasil khannas, yuwaswisu gridu niku nggodha sapa alladzi fi sudurin nasi ing dalam pira-pira atine menungso, minal jinnati sangka jin wan nasi lan menungso. Nah, niku surah An-Nas ayatnya ada 6, artinya yang di halaman 2268 itu. Maca sira Muhammad
kula nyuwun pangreksa kelawan pangeran ingkang mangirani menungso. Katakan Muhammad, saya berlindung kepada Tuhannya manusia ingkang ngeratoni menungso, yang menjadi rajanya manusia, tur ingkang dadi sesembahanipun menungso, sehingga menjadi Tuhannya manusia dijadikan sesembahan. Kawula nyuwun pangreksa saking awonipun syaiton ingkang tansah maju mundur tur ingkang tansah ngridu wonten ing manahipun menungso. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang senantiasa maju mundur, yang membuat was-was, selalu menggoda hati manusia, baik dari kelompok jin maupun manusia. Mula setan iku kang ateges maju mundur jalan setan iku tansah nggubel atine menungso, nanging ing menungsane dzikir maring pangeran, setan nuli mlayu. Mengku yen leren dzikire, setane ya nuli gubel meneh mengkono sak banjure. Jadi setan itu selalu menggoda hati manusia. Saat hati kita dzikir kepada Allah, maka setannya lari. Kita lalai dari Allah, maka setannya mendekat lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ada satu riwayat hadis itu, ketika seseorang sudah masuk ke sholat, jadi Kanjeng Nabi, setan kuwi senengane ngridu atau menggoda manusia dengan cara nyebul pantatnya orang yang sholat. Makanya tidak jarang kita kalau sholat itu merasa kiki mau ngentut ora, tahu ngerasa kiki ngentut ora? Jenengan sholat Allahu Akbar, lagi rasanya koyok bokong ini koyok ngentut koyok ora. Ini ada riwayat hadis itu. Jadi memang setan ki nek ana wong sholat kuwi senengane langsung dipuk coblosan aku terus disebul gini. Ada riwayat itu saya baca nih Bulughul Maram. Jadi Kanjeng Nabi itu cerita, setan kuwi senengane nek ana wong sholat kuwi nyebul nggon pantate biar dia ketika sholat iki mau bingung. Aku iki mau ngentut apa ora? Ki adae wis batal. Padahal semesti dia orang ngentut. Memang setan senengane ngono kuwi kata Kanjeng Nabi. Maka ketika kita sholat itu bingung ki mau jane ngentut ora? Ya yang tahu kan jenengan, kebiasaanmu ngentut iki. Siji suarane menggetarkan. Pak kula Pak entute halus, ya berarti halus. Tapi ambune lumayan. Nah, ya pas sholatmu irungmu dimaksimalke mampu ora. Terus yang ketiga, yang jelas yang tahu kita kentut atau tidak ya diri kita sendiri, tidak mungkin orang lain. Tapi memang Kanjeng Nabi dawuh itu, pas sholat itu setan itu ngeridu, dia nyebul pantatnya manusia, terus hatinya ini menjadi bingung, iki janjane aku mau ngentut ora. Nah, ini makanya sebelum sholat baca ayat ini, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ben ketika sholat niku atine mboten was-was. Ana meneh wong was-was itu niat ira rampung-rampung, usolli Allah, usolli Allahu akbar, usolli tahu orang sholat berjamaah wis rampung dhek isih usolli. Masya Allah, kasihan. Ono meneh wong wudu, saya pernah lihat orang wudu itu rai tangan mes tekan sikil rai meneh. Nah, terus nganti teles kebes. Nah, terus akhirnya salin tuh, atus wudu meneh. Nah, saya terus kasihan. Kenapa ada orang was-was? Kenapa dia hatinya itu selalu tidak mantap? Karena dalam hatinya apa yang ia lakukan itu selalu salah, selalu kurang. Padahal Allah itu Sami'un, Allah Maha mendengar.
Basirun, Allah maha melihat. Alimun, Allah maha mengetahui. Selesai. Apa yang kau ucapkan Allah tahu, dalam hatimu kau niat Allah tahu. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dah itu nak jenengan ning atine kuwi. Ora mungkin wong iku was-was. Kenapa dia was-was? Dia tidak yakin bahwa Allah melihat dia tidak yakin bahwa Allah mengetahui, dia kurang yakin nah Allah itu maha melihat. Oh jelas-jelas cetok Allah niatin saya sholat, kan niatkan dalam hati gitu. Sing wajib itu niat dalam hati, niat di lisan ini hukumnya sunnah. Usolli fardhu subhi raka'ataini itu sunnah. Yang wajib itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pas takbir ini artinya niat saya sholat subuh 2 rakaat mustaqbil al-qiblah fardu makmuman lillahi ta'ala. Wis penting kuwi. Ora usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblah tiada mau Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar kok ora niat iku cara fikih rasah. Wudu itu niatnya kapan? Ya ketika mbasuh muka niku, ora nawaitul wudu'a li rafil hadasil aswari fardhu lillahi ta'ala. Biu iki rasah. Karena niat itu menyengaja sesuatu dengan dibarengkan perbuatannya. Tapi kalau hanya menyengaja sesuatu tidak dibarengkan namanya azam. Nah, kitab Kasifatus saja Mbah Nawawi Al-Bantani ada keterangan begitu. Ono niat, ono azam. Jadi niat itu dibarengkan dengan perbuatannya. Nah, contoh ini mau nak wudu berarti niatnya ketika membasuh muka. Kalau sholat berarti ketika apa? Takbiratul ihram. Kalau bapak ibu mau mandi jinabat, kapan niatnya? Ketika membasuh pertama, saya niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar di semua badan saya lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Ketika ngebiur pertama tur yang diguyur, yang dibasuh jangan kepala. Yang pertama kaki dulu, kaki ke atas, perut, dada, leher, wajah, baru ke atas. Itu langsung atas biasanya kan ada kejadian orang stroke, yang toilet mati, ada kan? Itu gara-gara pecah pembuluh darahnya. Fisik kita itu kan panas atau dingin? Panas. Air sifatnya dingin. Dingin kalau panas ya orang cocok. Gelas dingin diberi air panas, yang terjadi gelasnya pecah, terata. Sama tubuh kita juga gitu. Maka dalam fikih itu sebelum mandi janabah sunnah wudu dulu. Jadi sebelum mandi janabah itu disunahkan wudu dulu. Mengapa disunahkan? Itu cara nalara ya ben ada cara saraf-sarafnya itu sudah ada apa? Peregangan dulu. Ben ora kaget kena banyu. Raine wis teles, tangane wis teles, sikile wis teles, sebagian kepalanya sudah basah. Ini biar ketika nanti dibasuh tubuh kita sudah siap. Terus itu nak dipelajari sampai segitunya. Itu syariat kita itu luar biasa, Pak. Sampai kalau saya baca di kitab Iqratoi Futuharah rahasia bersuci. Kalau bisa yang namanya janabah itu ya setelah dolanan ki mau ngos-ngosan mau terus rendang mandi, karena sifatnya air itu merefresh badan kita. Kenapa mayit itu kok dimandikan? Soalnya iso atus dewi. Itu kan ada beberapa jawabannya. Kenapa kok mayit dimandikan? Ada yang mengatakan karena mayit itu batang maitah itu kan najis, maka najis harus disucikan. Ada yang mengatakan ini kan dia mau ketemu sama Allah maka disucikan. Tapi ada penjelasan lain, karena tubuh mayit itu sangat lelah, capek ketika dicabut nyawanya, itu sangat sakit sekali, lelah, sakit.
menerima jabute nyawane malaikat Israil loro kabeh. Maka dengan dimandikan itu bisa membuat badan dia segar lagi. Sampai ada keterangan kitab saya baca gitu, sehingga air itu bisa berfungsi menyegarkan tubuh kita. Nah, jangan bangun tidur langsung mandi, itu juga efeknya beda ke depannya. Jangan cenderung lebih sehat. Bangun tidur langsung mandi, syukur-syukur tangine jam 12 melek nanti subuh turunnya engko nek wis bar matahari ini terbit wiridan. Itu ada ijazah gitu toh. Aku neng Facebook yo ono. Dan orang-orang hebat itu rata-rata ya motor bangunnya itu tidak pernah setelah subuh. Bangun setelah subuh, sebelum subuh. Ada yang jam 12, jam 2, jam 3. Orang-orang sukses itu rata-rata begitu. Orang sukses itu selalu tidurnya itu lebih awal, bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal, bangunnya lebih awal. Kanjeng Nabi juga gitu. Maka acara kalau malam itu jangan terlalu malam. Nah, biar mendukung itu ada namanya qailulah. Qailulah itu tidur siang. Tidur siang itu penting. Orang kalau tidur siang itu jantungnya lebih sehat daripada orang yang tidak tidur siang, dan nanti malamnya fisik kita lebih siap untuk qiyamul lail. Nah, jadi surah An-Nas ini bagian dari Al-Mu'awwidzat, surah yang digunakan Kanjeng Nabi untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua surah Al-Falaq. An-Nas itu artinya menungso, Al-Falaq artinya waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kenyak kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih donya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih akhirat bloko. Lagi beda antara Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu semua dibelas kasih sama Allah. Allah yang maha welas asih untuk semua makhluknya. Sholat ora sholat tetap mangan, sholat ora sholat nak kerja tetap bayaran, sholat ora sholat subuh ini jadi melek, sing sholat ijeh melek jeh urip, ora sholat yo jeh dikei urip. Itu Ar-Rahman. Siapapun dia makhluknya Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim itu khusus spesial untuk orang yang beriman. Besok di hari kiamat kita nanti mendapatkan welas asih Allah, mendapatkan belas kasih Allah, sehingga kita diizinkan masuk surga. Ar-Rahim. Nah, ini kalau dibuat dzikir menjadikan kita disenangi orang. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ini salah satu Asmaul Husna, bisa jenengan gunakan untuk biar hatinya orang itu welas kali jenengan. Ono wong utang karo jenengan ora dibayar-bayar, ya. Pendelengi, bayangkan orangnya, bacakan Ya Rahman, Ya Rahim 1000 kali. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Bapak Ibu mau resepsi, undangannya sadurunge disebar, bacakan dulu Ya Rahman, Ya Rahim, biar orang kalau pegang undangan itu hatinya welas, mangkat. Arep ora mangkat ira situ melu mangkat. Arep nyumbang 50.000 keliru 500.000. Hatine welas. Ora undanganmu hatine dadi iba. Ya Allah. Iki koncoku biyen, iki malah
resepsi ndak ning Masjid Agung ya nyewone gedunge njur pira. Ya wis tak nganu nyumbang sing akeh ben gawe wangi nyewa gedung. Sari ana meneh sing sijine mantu mang ning gedung gaya duit ra patek ngono. Salah dhewe ning gedung. Macam-macam orang. Nah niku bisa jenengan gunakan untuk wasilah zikir supaya kita menjadi orang yang dikasihi manusia. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Nah, ono bocah arep wawancara, interview, ya, interview kerja. Nah ini gue wiridan, ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Ben wonge welas asih. Nah, akhirnya dicentang. Ini yang lulus. Jadi roh iku wis sakake. Delalahi atine welas. Wis kowe wae sing lulus. Ya Rahman ya Rahim. Khasiate napa? Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim. Qul ucap dawuh sira Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. A'udzu nyuwun pangreksa sapa ingsun. Birabbil falaq kelawan pangeran waktu subuh. Katakan Muhammad, kaula nyuwun pangreksa kelawan pangeran kang mengerani waktu subuh. Min syarri ma khalaqa, min syarri ma sangka alane barang khalaqa kang dadekake sapa Allah ing ma. Nyuwun pangreksa saking awonipun sedaya makhluk. Awon niku elek, jelek, kejahatan. Wa min syarri wasikin lan saking alane bengi idza waqaba nalikane peteng apa wasik. Lan saking awonipun wekdal dalu nalikane peteng. Orang-orang tua kita dulu kan gitu toh, kalau waktu maghrib cah cilik kan dioyahi kon mulih. Mlebu omah. Maghrib iki. Karena pas ketika pergantian niku pas peteng niku setane bergelia, jin-jinne akeh. Zaman biyen ngono ki wedi, cak saiki ki ora. Wayah adzan iki futsalan. Ki anake urung tekan omah, kucinge kok urung tekan omah. Kira-kira sing digoleki anake apa kucinge? Kucinge regane 5 juta. Wis adzan iki urung mulih. Sing digoleki anake napa kucinge lho. Kucing siarke ning grup RT. Kucing saya di mana? Bunda ada di situ ndak? Nah, iki wong akhir zaman. Kucing karo anake larang kucing. Di wedhus, wedhus sok maghrib urung mulih jeneng sawah goleki. Soale wedhus iki didol larang. Anak dol ra payu. Jenengan duwe anak didol Idul Adha ora payu. Tapi kita kalau punya kambing Idul Adha harganya naik. Beli 1,5 juta dijual bisa 1 juta, 1,5 juta. Nah gede malah wingi 3,5 juta. Kemarin juga ada yang 5 juta. Gede. Berapa Pak? 5 juta. Oh, ambil. Duwe anak tambah gede didol tambah ra payu ngentek-ngentek mangan no. Ngentek-ngentek duit. Ini bedanya punya anak sama punya kambing. Makanya orang-orang itu lebih seneng ngopeni kambingnya daripada ngopeni anak. Ibu-ibu takon, "Bu nak benti anu tiap tahun manak terus iki." Mesti ora gelem, tapi nak kambingi manak terus, alhamdulillah seneng. Punya kambing beranak terus seneng, tapi nak punya istri kok beranak terus sedih. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, lan saking olone pira-pira tukang sihir kang padha ndamoni fil 'uqadi ing dalem pira-pira bundelan. Dan dari saking awonipun tukang-tukang sihir ingkang sami nyuwuk sihiripun wonten ing bundelan tampar. Wa min syarri hasidin, lan saking olone wong kang hasud ida hasada nalikane hasud sapa hasid. Lan
saking awonipun tiang-tiang ingkang hasud ingkang nglahiraken hasudipun. Faedah Kanjeng Nabi nate kedadian disihir wong, sihire pancen mandi banget. Nuli Kanjeng Nabi kedawuhan maos ta'awud kasebut lan ugi ta'awud kang kasebut ana ing surah An-Nas. Dadi ceritane surah ini Allah turunkan karena Kanjeng Nabi itu pernah terkena sihir. Ini kelasnya Kanjeng Nabi loh ya. Kelasnya Kanjeng Nabi kita baca ini pernah kena sihir. Terus Allah berikan obat. Obatnya apa? Diturunkan ayat ini. Terus dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, cara baca surah ayat kalau dua itu harokat akhirnya dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maca Fatihah barang ya ngono. Rata-rata iki maca Fatihah nek digandengi ngawur kabeh. Contoh Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Harokat akhirnya harus dibaca kalau wasol. Ojo malah ngene Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Salah. Ini korupsi harokat akhir. Jadi kalau ada dua ayat disambung maka harokat akhirnya ayat pertama harus dibaca. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Ono ya, ora kena qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Salah. Karena dalam satu nafas namanya wasol. Wasol itu disambung antara satu ayat ke ayat yang lain. Nah itu Kanjeng Nabi pernah disihir. Nah media sihir adalah al-uqad, bundelan. Iku ning kene yo ngono padha, ning Jawa yo nyantet itu. Sarananya biasanya ana wong arep nyantet kei paku, ya paku terus dibeli benang. Uqad itu artinya bundelan. Nah orang ngono tidak benang rambut. Tuh, Pak, jangan ngerti Pak, ahli santet tapi gini-gini. Masya Allah, saya juga pernah kena ngono bolak-balik. Tahun 97 sering itu santet itu. Jadi terus akhirnya saya pelajari ilmu. Ini benar Kanjeng Nabi. Apa Quran ini benar. Jadi di mana-mana itu sarana orang nyantet itu ono bundelan, ono kayu dibundeli, ono meneh kain kafan dibundeli, ono meneh modelnya rambut yang panjang bundel gitu. Terus kadang ono belingi, kadang ono pakune, terus biasanya dipendem di depan rumahnya dia, atau biasanya ini ngerjain toko-toko itu kadang antar toko itu kan saingan. Toko itu kalau dikerjani gitu, itu orang melihat itu ketoknya dia buka tapi tutup. Nah, jangan orang ngandel ya, soalnya pasien kan nyok datang gitu. Kita kemarin tuh nangani pasien juga gitu. Dia buka warung makan, rumah makan, bukan warung, rumah makan. Saya kesana. Enak, laris. Bandar laris seminggu telung dino pet, sama sekali tidak ada orang yang masuk. Dan ada orang WA, Pak, Pak, rumah makannya tutup terus Pak, padahal dia buka. Jadi orang melihat itu, mripate uro ini tutup, padahal dia buka. Nah, pernah suatu ketika orang Karangawen jualan mie ayam bakso laris ya, tapi yang ngono disalahi kancane datang ke tempat kita cerita gitu ya, terus kita terapi. Nah, jadi kadang-kadang mulai jadi dukun bareng. Jadi ada orang yang punya masalah gitu. Nah, ini ayat ini bisa kita gunakan sebagai terapi untuk menghadapi apa? Sihir.
sebagaimana Kanjeng Nabi menghadapi sihir dengan bacaan Al-Falaq dan An-Nas. Mulane nak ajeng sare dan mau tidur baca ini. Dan cara membacanya tidak sembarang baca. Bagaimana Kanjeng Nabi memberi contoh kepada kita? Kanjeng Nabi kalau membaca Al-Mu'awwidzat itu disebul gitu. Nah, jebul di tangan. Qul a'udzu bismillah, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, qul Al-Falaq, An-Nas. Terus diusapkan ke seluruh badan kita. Nah, caranya gitu. Pak, misalnya saya baca ayat ini, surah ini tidak pas untuk itu, tapi pas hataman. Nah, hataman Quran kan terakhir kan ini kemarin di sebelah Al-Hikmah malamnya kan itu hataman itu, terus paginya Salasya. Tadi sana itu setiap malam Jumat Kliwon itu hataman. Nah, kemarin kan pas malam Jumat Kliwon. Ya sama, ketika baca hataman juga gitu, pas baca Qulhu Al-Falaq sebul gitu. Nah, usapkan semua badan kita. Insya Allah nanti Allah lindungi kita dari sihir-sihir yang ada. Nah, ilmu memang ilmu santet ilmu. Ya memang ada. Nah, Gusti Allah niku yo ngijabahi dongane wong elek. Dongane wong elek dijabahi. Apa meneh kok dongane wong apik. Terus yang kedua, wa min syarri hasidin idza hasad. 1 2 3 4 ya. Syarri makhluk eleke wong. 2 syarri wasikin jeleknya malam. 3 jeleknya orang sihir. 4 jeleknya orang yang hasud. Jahatnya orang yang hasud. Naudzubillah min dzalik. Kita itu kalau ketemu sama orang hasud itu naudzubillah. Ya, wong hasud niku orang yang tidak senang dengan kesuksesan kita. Orang yang tidak senang dengan kita bisa makan. Wong ora seneng, wong liya senang. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Iku wong hasud. Tonggone tuku kulkas, awake iso ndrodok atis. Padahal kulkase ning kono sing atis sithik. Kancane kok tuku mobil saka Kidul Al-Furqan kono. Cek bungkusan plastik nomore H urine XX plate putih. Alah ya Allah. Iso sak omah ndrodok kabeh. Iku cash apa kredit? Potongannya usia kredit anuan lagi ngurusi wong lapo. Tapi begitulah di kehidupan kita itu selalu ada yang namanya orang hasud, itu pasti. Likulli di ni'matin mahsudun wa hasudun. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti ada orang yang nggak senang. Nah, makanya nak punya nikmat, nah iso itu umpet ke wae. Nah iso aja diketok. Nah, contohnya pengen tuku mobil, ben ora ketok piye. Mobile titipke ning ngene ojek online. Atau titipke nggonku wae. Ibu-ibu itu kalau pengen beli gelang, ora usah ngatek kene 15, kene 15. Salat iso Allah kripik. Oh, kerincing. Tangan 10 kayak apa? Ali-ali kabeh. Ngantek menceng kaya wong setruk. Ora iso ditekuk. Bu Kaji dari mana? Tadi dari sana ke sana. Tangane ngene. Ngono iki akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Ora usah tuku gelang cilik-cilik akeh. Tuku siji sing gedhe kan ono to. Lah iya, tur ora usah sing emas. Nah jenengan wis sugih, iki ora usah tuku sing emas. Beli aja yang metasi. Itu tetap jenengan dikatakan mesti emas. Wong sugih sak mlakune piye tetep diarani barang apik. Wong tuku klambi kok ning Blok M, ngerti Blok M? Ragen. Iku pasti mahal itu. OCOD itu pasti mahal. Soalnya wis terkenal sugih, tapi wong kiri gitu ya wong. Nggo emas diarani metasi. Loh, ini kehidupan kita itu seperti ini. Nah wong sugih iku nggo apa diarani branded. Tapi nak wong kiri tuku branded diarani Blok M. Tukune ning Meranggen.
malah second bisa. Nah iku min syarri hasidin idza hasad. Naudzubillah wong hasud. Nah cara Kanjeng Nabi, iyyaka wal hasada, takutlah kamu hasud, karena hasud bisa memakan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu kering. Lah kok iso? Itu hadis itu nggak ada penjelasannya itu. Itu kita kalau merenung bener, wong iku nak ora seneng niku yang keluar pertama ghibah dulu, ngerasani. Nah, itu wong ora seneng sih kan golek bolo sing padha ora seneng itu, ngrasani. Habis ngerasani ghibah, namimah. Namimah itu saling adu-adu. Iki adalah sing jak ngerasan-rasan ini temannya yang dirasani. Kamu tuh dirasani. Oh ya Allah, saya itu mendengarkan aja sampai risih. Itu kejelekan kamu itu semua dia. Emang kita rekam ini. Ini ada rekamannya. Wah, ini jadikan adu-adu tuh, adu-adu. Setelah itu terjadilah namanya al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling membenci. Hanya gara-gara iri keluar penyakit ghibah, namimah, adawah, baghdha. Sing elek-elek metu kabeh gara-gara apa? Hasud. Wana hasud ya naudzubillah min dzalik. Ono sampai sampai menfitnah, membunuh karakter orang. Padahal ngapunten ya. Wong iku semesti itu kan niru ngene iki lho, srengenge itu. Matahari itu tidak pernah ngomong saya matahari, tapi semua orang tahu matahari. Ini terkait dengan nikmatnya ya. Orang perlu kita itu kalau punya kenikmatan ora usah dicerita-cerita wong. Dadekno wong hasud. Siang itu tidak pernah mengatakan saya siang, tapi semua orang tahu ini siang. Nanti kalau sore, petang, masuk malam nggak pernah declare, ayo siap-siap saya malam datang. Nggak pernah itu malam ngomong malam, tapi orang tahu kalau itu malam. Iki rasa cerita-cerita wong. Kowe nak sugih wong ngerti dhewe. Ora usah mbok pamer-pamerke. Ora perlu, kenikmatan itu harus semua orang tahu. Karena nanti ini ada orang hasud. Nah, terakhir surah Al-Ikhlas. Ikhlas ki artine napa? Yo ikhlas. Ikhlas itu contohnya kaya ning surah niki tidak ada kata-kata ikhlas. Tadi An-Nas ada ya, Al-Falaq ada, tapi surah Ikhlas tapi enggak ada tulisannya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ki cara macane aja salah. Ya. Biasanya nak maca tahlil kan Fatihah sih kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Ujug-ujug iki Al-Ikhlase nadane kaya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iso mbok tambahi alif kabeh iki. Kan ndak ada alifnya, maka bacanya harus cepat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ora kena Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, salah ya, ojo tiru-tiru didawa-dawa. Yang kedua qalqalah ahad, ya ora usah ekstrim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iki ngajine karo sapa? Aku takziah, aku pas takziah. Lha iku piye iki maca pas tahlilan mimpi tahlil lho. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Iki ngajine iki ning ndi? Masyaallah. Yang ketiga, kalau menggabungkan harokat akhirnya harus dibaca. Contoh, qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, macane ora qul huwallahu ahadun, dunillahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ora kena qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, salah.
karena harokat akhirnya menjadi hilang. Cara membacanya harus benar. Katakan Muhammad huwa utawi kelakuan iku Allah utawi Allah iku ahadun dat kang siji. Allah utawi Allah iku as-somadu dat kang disejo. Lam yalid ora lahirake sapa Allah, walam yulad lan ora dilahirake sapa Allah. Walam yakun lan ora ana iku lahu kutuwi Allah. Walam yakun lan ana lahu kutuwi Allah iku kufuwan madani sapa ahadun wong suwiji. Surah Makkiyah ayatnya ada 4. Wong musyrik padha muni sesembahan kita iku akeh 300 swidak. Semono uga isih durung nyukupi kebutuhan kita. Lah pangeran ira teko namung siji. Coba Muhammad sifatan kepribe sifate pangeran ira? Apa saking tembaga, apa saking emas, apa kepriye? Nulis surah Ikhlas ini temurun. Jadi asalnya asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ayat ini turun, surah ini turun gara-gara asalnya orang-orang musyrik itu berbicara kepada Kanjeng Nabi, Muhammad, Tuhan kita itu banyak ya. Tuhan kita yang kita sembah itu ada 360. Jadi setahun ini 300 widak toh. Bendino ono pangerane dewi-dewi. Ini aja belum bisa menyelesaikan urusan kita. Nah kamu katanya kok Tuhanmu satu, itu Tuhanmu terbuat dari apa? Tuhan kita ini 300 widak, setahun kan 300 widak toh. Berarti sedino iki Tuhan iki, sesuk iki lho. Jadi pangerane kira-kira dipasrai kowe bagian sesuk. Kowe bagian ngurusi Senin, kowe bagian ngurusi Selasa, nganti dino Ahad iki ono pangerane dhewe-dhewe. Ini aja masalah kita belum clear. Lah kok Tuhanmu hanya satu? Saya pengen tahu Tuhanmu itu seperti apa. Terus dijawab sama Allah, Tuhanku Esa. Dawuh Muhammad, perkara kang sira kabeh takoni, Allah iku dat kang suwiji. Allah itu Esa. Nah, Gusti Allah niku tidak bisa dibagi-bagi. Allah tidak kemudian satu terbuat dari setengah plus setengah, enggak. Allah iku zat kang nyukupi kebutuhan makhluk, as-somad. Allah yang disengaja semua makhluk yang mencukupi semua kebutuhannya. Panjenengane ora peputra lan ya ora diputraake, lan ora ana suwiji kang madani utawa nyukuti maring Allah. Tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Hadis kang nerangake fadilah surah Ikhlas iku akeh banget ing antarane hadis-hadis kang akeh ana kang surate mengkene, ana suci wong madulaken rupane pengucape jiwane maring Kanjeng Nabi. Nuli Kanjeng Nabi dawuh kang suarane ngene, sliramu yen mlebu omah menawa ing jero omah ana wonge ulu salam, yen ora ana ya ulu salam maring ingsun. Nuli maca surah kulhu sepisan. Wong mau nuli nintai apa dawuh Kanjeng Nabi, nuli temenan Allah paring lobir maring rezekine. Iki hadis diceritake saking Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ada sahabat, dia itu kehidupannya susah, ekonominya susah. Akhirnya Kanjeng Nabi memberi ijazah, kamu kalau masuk rumah urut salam dulu kepadaku. Nah, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, terus kesisan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Habis itu baca kulhu. Rata-rata kalau kiai-kiai itu mengatakan 3 kali, ini tadi tulisnya 1 kali, kulhu sampai akhir, ora kulhu ora, nanti tekan Alam lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah sahabat ini habis itu terus rezekinya jadi lapang luas, tadi suge. Nah, tadi iki tentang fadilah maca kulhu saat masuk rumah. Gusti Allah Esa disengaja tempat bergantung, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau ada manusia kok dilahirkan, yaitu lucu kok dia dianggap Tuhan. Berarti dia hidup di bumi ini, posisinya bumi sudah ada, langit sudah ada. Tuhan itu yang menciptakan langit dan menciptakan
bumi. Lah kok ana wong lahir ujug-ujug ngomong saya adalah Tuhan, ya lucu, karena dia datang buminya sudah ada, langitnya sudah ada. Maka dalam Quran itu kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, Allah katakan, mana kreasimu yang membuat bagianmu ketika membuat langit dan bumi. Nah, makanya Al-Quran itu cetha nganggo banget. Tuhan kita tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang terakhir surah Al-Falaq tadi itu kalau dalam tarekat Syadiliyah itu salah satu surah untuk duit, untuk rezeki. Kalau pengen rezekinya banyak, perbanyak baca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu dalam tarekat Syadiliyah. Berarti Al-Falaq itu bisa digunakan untuk masalah kerupekane rezeki. Nah, kulhu juga gitu. Caranya tadi masuk rumah, salam Kanjeng Nabi, terus baca kulhu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir hamdan hamdi wa fi ni'amatina ya rabbal muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. بجمع الحاجات وتطهرنا بجمع السيئات ترفعنا بها تبعنا الدرجات وتبلغنا بها الصلاة جميع الخيرات الحياة والممات. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والهدى وحسن الخاتمة. اللهم سلمنا سلم أمتنا سلمتنا من سلم علينا سلمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سلمنا من فتنة الحاسدين سلمنا من فتنة الظالمين سلمنا من فتنة الماكرين سلمنا من فتنة هذا الزمان برحمتك يا الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا الصغار. ربنا إنك جعلنا سيما الوفين اللهم يعذ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.